Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Nah, berjumpa lagi dengan saya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Nah, kalian pasti sudah paham kan mengenai manufaktur dan pemasaran? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit kalau manufaktur itu berkaitan dengan perencanaan suatu kegiatan produksi dan juga pengendalian proses barang atau jasa. Nah, di sini juga ada istilah mengenai sistem informasi manufaktur itu ada ROP. ROP di sini adalah reorder point. Reorder point ini merupakan titik dari pemesanan kembali atau berdasarkan titik pemesanan kembali. Dan yang kedua ada MRP, Material Recruitment Planning. Nah, fungsinya sendiri itu untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku, tentunya dalam produksi. Kemudian ada Material Resource Planning. Nah, pada MRP yang kedua ini itu digunakan untuk mesin yang efektif, seperti halnya. Kemudian ada just in time. Just in time ini itu harus tepat waktu, maksudnya untuk batas minimum itu misal di pabrik. Nah, itu kan pasti ada batas minimum bahan baku. Nah, di situ harus ada, karena jangan sampai kita kehabisan stok. Karena apa? Nanti kalau kita kehabisan stok bahan baku, itu pabrik itu bakalan tidak produksi, jadinya kurang efektif. Kemudian ada istilah CIM, Computer Integrated Manufacture. Nah, di situ kita kenapa ada CIM itu? Karena nanti supaya efisien, jelas efisien, terus cepat, terus kualitasnya itu tinggi ya. Di semua PT atau perusahaan itu pasti menanamkan seperti itu, karena mereka tidak mau usahanya itu kualitasnya itu rendah. Jadi kalau misal kualitas rendah, maka customer itu akan pergi begitu saja, nggak akan membeli produk atau barang ke suatu perusahaan itu, karena kualitasnya itu jelek. Sedangkan di luar sana banyak yang sama-sama memproduksi dan kualitasnya itu bagus. Kemudian ada cat di sini adalah Computer Aided Design. Nah, Computer Aided Design ini digunakan untuk mendesain misalkan mobil, pesawat, motor. Itu digunakan untuk mendesain seperti itu. Ini bagi perusahaan yang memproduksi seperti mesin-mesin yang tadi saya sebutkan, entah itu pesawat, terus ada handphone juga bisa, kan perlu didesain dulu. Nah, kemudian ada istilah CAE atau Computer Aided Engineering. Nah, di sini berfungsi untuk menganalisa desainnya, menganalisa Computer Aided Desainnya. Kenapa dianalisa? Ya, perlu dianalisa. Misalkan ini pembuatan mobil, kok harus dianalisa? Ya, karena kalau misal kecepatannya di atas berapa ratus cc, itu nanti mobil itu akan terbang. Bukan terbang sih, maksud saya tidak sesuai gitu. Jadi harus dianalisa dulu, nanti ini maksimum kecepatan berapa. Terus misalkan pesawat juga seperti itu. Jadi tidak bukan asal-asalan seperti itu ya, harus ada engineeringnya.
atau analisanya. Kemudian ada istilah CAM atau Computer Aided Manufacture. Nah, di sini digunakan untuk mengontrol sebuah produksi. Jadi tidak yang saya jelaskan tadi tidak asal-asalan. Jadi kita juga perlu mengontrol, tidak langsung dipasarkan itu tidak, jangan nanti kita sendiri yang berproduksi itu juga kalau misal ditanya ini maksimal berapa cc kecepatannya, terus mesinnya itu bagaimana gitu kan pasti customer pasti tanya seperti itu. Jadi kita juga perlu mengontrol barangnya dulu, mengontrol produknya dulu sebelum kita memasarkan ke customernya. Kemudian ada istilah robotika. Nah, sekarang udah zamannya canggih ya. Pasti di sebuah perusahaan itu ada robotika, robot yang bertugas untuk menyelesaikan sebuah produksi tanpa harus berhenti atau stop. Kalau manusia sendiri ini pasti perlu istirahat, sedangkan untuk robot itu 24 jam itu bisa. Jadi kalau robot itu nggak pernah mengenal lelah gitu, nggak seperti manusia harus istirahat, tidur kayak gitu untuk mengumpulkan tenaganya. Nah, untuk sistem informasi pemasaran, kalian paham kan pemasaran sendiri bagaimana? Pemasaran itu pertukaran dalam lingkungan dinamis, seperti halnya tentang barang, jasa, gagasan, terus sama penentuan harga. Ya, misalkan kalau kita ke pasar kayak gitu, pemasaran bukan ke pasar sih. Misalkan kita memasarkan produk kan kita harus menentukan harga dulu sebelum kita jual. Terus habis itu jasa apa yang kita jual itu harus ada kan, nggak mungkin nggak ada jasanya, nggak ada barangnya terus kita jual, itu nggak mungkin. Nah, untuk fungsi sistem informasi pemasaran sendiri di sini itu fungsinya itu untuk menentukan harga pasar. Nah, untuk strategi pemasaran itu ada 4 ya, ada promosi, ada harga, ada tempat, dan ada produknya. Berdasarkan penelitian pemasaran, kenapa sih ada penelitian pemasaran? Ya supaya kita tahu konsumen itu membutuhkan apa sih, apa yang diperlukan oleh konsumen, terus apa sih kebutuhan gitu yang harus dipenuhi sama konsumen ataupun orang ya customer, bisa disebut customer, iya seperti itu. Berdasarkan penelitian tadi itu ada pengumpulan secara primer dan pengumpulan secara sekunder. Kalau misal pengumpulan secara primer itu secara survei, wawancara, terus ada pengamatan seperti itu. Sedangkan yang sekunder itu hanya misal mencari di surat kabar, internet, buku, itu yang termasuk sekunder. Kalau primer itu bisa disebut dengan pokok lah ya, pokok apa sih, utama ya, kita langsung gitu, kita mencari informasi itu secara langsung, tidak berdasarkan katanya gitu. Kita denger langsung, secara langsung gitu kan. Kalau sekunder itu berdasarkan buku, itu berarti lewat perantara kan, lewat perantara buku, perantara internet. Terus ada bagian-bagian sistem informasi pemasaran, itu ada riset pemasaran ya. Kenapa ada riset sih? Ya, kita juga perlu mencatat pelanggan, mencatat data pelanggan atau calon pelanggan itu tuh penting. Terus ada informasi pemasaran. Kenapa
perlu informasi pemasaran ya, karena kita juga namanya di dunia pemasaran ya kan, yang jualan itu tidak hanya satu, itu pasti lebih lah dari satu, bisa dikatakan banyak. Nah di situ kan kita tahu kalau misal oh ya pesaingnya itu siapa aja, gimana. Nah itu adalah fungsi dari informasi pemasaran sendiri. Apa itu barusan, untuk mencatat pesaing. Kemudian ada pemrosesan transaksi. Kenapa harus ada pemrosesan transaksi? Ya biar jelas pemasukannya berapa, kayak gitu kan. Ada masa ya sih sebuah perusahaan nih, perusahaan kan itu besar. Nah masa nggak ada transaksinya, pemrosesan transaksi itu kan nggak mungkin, soalnya kan pastinya nantinya ada yang hutang, ada yang lunas, kayak gitu. Coba kalau misalkan ada yang hutang, kalian pasti gimana sih jadi perusahaan nanti, lah kok tiba-tiba ini keuangan merosot, kayak gitu. Yang hutang itu nggak terhitung, nggak tahu, sebuah perusahaan itu nggak mencatatnya, itu mengakibatkan kefatalan. Jadi keuangannya itu tidak jelas gitu, entah itu uangnya ada yang hutang, ada yang korupsi atau gimana. Nah itu perlu pencatatan transaksi tersebut. Kemudian ada peramalan penjualan. Kok peramalan gitu ya bahasanya ya, bukan ya, biar enaknya sih seperti itu. Karena apa ya, kita juga harus mengira-ira, paham lah kalian ya, mengira-ira siapa aja sih yang ke customer siapa aja sih yang larinya ke kita, itu siapa aja. Kita juga harus mencatat atau meramalnya. Jadi kira-kira si A kalau aku produksi ini, si A bakalan beli di saya nih, di tempat saya, begitu. Itu juga sangat penting ya buat perusahaan. Kalau misal cuma ebel-ebel doang, misal terserah aku mau produksi ini aja, enggak, itu salah. Karena apa? Karena kita tuh juga harus memikirkan kebutuhan customer. Kalau saya sendiri kan bekerja di sebuah perusahaan yaitu memproduksi tekstil. Itu pastinya oh ya, ini kalau di daerah Pekalongan kan dia ngebatik kan, pasti dia butuh kain. Terus bisa di Solo juga bisa, di Jakarta juga bisa. Tapi berhubung tempat saya itu kayaknya itu untuk batik ya, jadi untuk customer yang paling besar itu di daerah Pekalongan. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf ya, karena saya juga di sini sedang belajar. Kami di sini juga belajar kok bersama-sama. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton, mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.